Sahabat Shalom, Salam Shalom. pagi, Tuhan memberkati. Amin. Sudah membaca belum? Amin. Sudah. Kembali lagi kita pagi hari ini, hari Sabat, hari ke-7. Kita bersama-sama lagi membuka isi kitab suci ini. Kalau engkau rajin-rajin membaca kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu, pasti engkau tahu siapa yang engkau sembah, siapa yang engkau puja. Selama lu ada di kolong langit ini, selama lu masih ada nafas kehidupan ini, harus engkau berusaha untuk membaca kitab suci ini. Tanpa engkau membaca kitab suci ini, pasti engkau binasa. Tidak pernah akan mengenal Tuhanmu. Yang engkau sembah itu siapa? Bangsa Israel ini diberikanlah Taurat. Tauratnya itu abadi, kekal adanya. Tapi toh juga pun bangsa Israel sandung juga. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka malas. Mereka tidak mau lagi membaca hukum-hukumnya Tuhan itu. Mereka tidak peduli, mereka enggan. Mereka enggan namanya mengenal Tuhannya yang benar. Mereka enggan juga Tauratnya. Sangat jelas tertulis di dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, siapapun engkau, marilah engkau merendahkan hati. Benar-benar engkau harus merendahkan hatimu. Bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Dengan engkau membaca terus menerus, pasti engkau tahu nanti apakah dari mimbar itu sesuai enggak isi kitab suci. Itu yang paling penting, saudara. Ya? Tidak penting saudara kau datang di rumah ibadah terus ngangak-ngangak, saudara. Itu fatal itu. Engkau datang di rumah ibadah ini, engkau datang untuk belajar, mendengar namanya suaranya Tuhan. Kau mendengar dan suaranya Tuhan itu dari mana? Dari isi kitab suci. Karena suara Tuhan itu ditulis oleh nabi. Kalau sekarang ini kan banyak sekali di luar sana, mereka berbicara dengan Tuhan setiap hari. Ya. Coba saudara, anaknya saja pun gak ngomong-ngomong sampai sekarang. Anaknya tuh bangsa Israel gak ngomong sampai sekarang, saudara. Kenapa dia tidak ngomong sama anaknya? Pasti ada masalah. Orang Israel itu tidak mengenal lagi Tuhannya. Mereka menggantikan nama Tuhannya adalah namanya Adonai atau Hashem, saudara. Hari ini mari kita belajar. Kita merenungkan apa yang kita baca nanti. Terambil dari Yesaya 1 ayatnya 1 sampai 15. Pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 1 ayatnya 1 sampai 15. Silakan dibaca yang kencang sampai 15. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Yahweh berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Yahweh, penista yang maha kudus, Tuhan Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak.
Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Yahweh semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Amora. Dengarlah firman Yahweh, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Tuhan kita, hai rakyat manusia Amora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Yahweh? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Dari lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Demikian bacaan. Sekalipun berkali-kali kamu berdoa, aku berpalingkanmu. Kenapa seperti itu? Kalau kita membaca kitab suci ini dengan benar, dengan baik, tidak mungkin namanya ditulis oleh saya ini Tuhan tuh ujuk-ujuk marah-marah, saudara. Nggak mungkin Tuhan itu ujuk-ujuk marah-marah. Pasti ada sebabnya, saudara. Ada sebabnya. Makanya saya mengatakan ini bangsa Israel ini dilengkapi namanya hukum. Hukum itu bukan hukum dari mulut ke mulut, saudara. Hukum itu ditulis, ada namanya Taurat, saudara. Kalau dari kejadian itu sampai kepada Mose itu namanya Torah lisan, saudara. Jadi mulut ke mulut. Tapi kalau dari Mose itu sampai ke namanya Yesaya itu bukan mulut ke mulut, tapi ada namanya Taurat. Taurat itu hukumnya Tuhan. Inilah yang ditulis oleh namanya Yesaya. Yesaya itu dari Raja Usia, Yotam, Ahaz, Yeskia, saudara. Usia, Yotam, Ahaz, sampai Yeskia. Raja siapa yang paling parah dari keempat raja ini yang kita dengar tadi? Raja siapa? Yang parah, betul-betul parah, ini dosa dan dosa ini. Raja siapa? Ahaz, saudara. Ya. Raja Ahaz ini begitu jahatnya. Jahat sekali namanya Raja Ahaz ini. Ya, luar biasa jahatnya. Kenapa saya mengatakan dia jahat itu? Karena dia mengorbankan anaknya kepada berhala. Dia juga lah yang merubah-rubah di dalamnya. Ya. Dia merubah di dalamnya, semua disingkirkan. Akhirnya patung-patung berhala masuk di Yerusalem. Kalau kita belajar namanya Yesaya ini, ya, luar biasa, saudara. Akhirnya tadi namanya Ahaz ini punya anak namanya siapa? Yehezkiel. Ya. Jadi punya anak namanya Yehezkiel itu raja benar atau raja jahat? Halo. Yehezkiel itu raja benar atau raja jahat? Dia adalah raja benar, saudara. Dialah yang kembalikan lagi Pesaknya yang benar, ya. Perayaan-perayaan benar, dialah yang menghancurkan patung. Dihancurkan itu patung-patung, saudara. Ya, dipretain semua di Yerusalem sana. Dia adalah raja benar ini. Ini zaman Yesaya, saudara, ya. Bapaknya begitu jahatnya, tapi anaknya benar, saudara.
Kalau baca selanjutnya, anaknya namanya Yeskiel bernama raja siapa? Halo, namanya Manase. Manase itu raja benar atau raja jahat? Raja jahat luar biasa jahatnya, sama dengan kakeknya. Ya. Jadi sama dengan kakeknya. Manase pun juga sama dengan kakaknya tadi Ahaz itu, mengorbankan juga anaknya. Dan juga kembalikan lagi patung-patung yang dirobohkan oleh namanya Yeskiel tadi bapaknya, dikembalikanlah lagi. Nah, dari sinilah saudara, dari sini tidak ada pengampunan. Ya. Dari perbuatan Manase ini akhirnya berjalanlah terus sampai kepada namanya cucunya Manase. Siapa namanya? Halo? Cucunya Manase siapa namanya? Raja siapa? Yosia. Yosia itu raja benar atau raja jahat? Benar. Dia adalah raja benar, luar biasa benarnya. Sama dengan kakek nenek moyangnya bernama David. Jadi dialah tadi ini namanya Yosia ini robohkan semua, termasuk juga utara, dihancurkan habis. Dihancurkan habis semualah di Yerusalem, dihancurkan maupun utara sana Samaria dihabiskan, dihancurkan. Dia adalah raja benar. Akhirnya dari anak-anaknya raja benar gak? Ya? Tidak ada lagi. Terakhir namanya Sedekia. Tidak benar. Inilah yang ditulis namanya sebelum kejadian-kejadian yang parah tadi. Makanya kita baca tadi dari Yesaya 1 dari sampai ke 15. Sekalipun kamu berulang-ulang kali berdoa, saya memalingkan mukamu. Karena apa? Karena dosa saudara. Ya. Jadi saya kasih judul hari ini, ya. Dosa itu penghambat keselamatan. Jadi saya kasih judul hari ini, dosa itu penghambat keselamatan. Dosa itu apa? Saya mau tanya kepada jemaat. Dosa itu apa? Pelanggaran akan hukum Tuhan. Pelanggaran akan hukum Tuhan itu adalah dosa. Makanya kalau engkau baca namanya Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, tolong dibaca yang kencang. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosamu, penghambat namanya keselamatan itu adalah namanya dosa. Dosa itu pelanggar hukum saudara. Inilah yang tidak dipahami ini sampai saat ini. Kalau mereka pahami sampai saat ini, tidak mungkin bilang Taurat itu tidak berlaku. Karena ditulis juga sana 1 Yohanes, surat 1 Yohanes 3 ayatnya 45, coba dibaca. 1 Yohanes 3 ayatnya 45. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Pelanggaran dosa itu adalah melanggar hukum saudara. Inilah yang tidak dipahami sampai saat ini saudara. Sehingga dosa ini terus berjalan, berapa tumpuk. Kalau engkau baca namanya Yeremia 9 sana, ya, tipu, dosa tumpuk dosa sampai saat ini sudah, ya. Sampai saat ini, ya. Ini sudah dikasih warning kepada namanya apa nabi-nabinya Tuhan ini, ya. Apakah pada waktu zaman Yesaya ini tidak ada nabi lain? Halo, ada nggak? Banyak nggak nabi-nabi pada waktu itu? Ya. Adapun pada waktu banyak nabi-nabi, tapi banyakkan juga yang nabi-nabi palsu. Zaman Yesaya itu ada nabi benar juga, namanya siapa?
Hosea, saudara. Jadi zaman Yesaya sendiri pun juga ada namanya Hosea. Hosea sendiri pun juga, ya, ini bangsa ini kan tidak mengenal Tuhan lagi. Gitu? Makin bertambah banyaklah mereka, makin berdosa. Ini ditulis oleh namanya Hosea 4 ayat 6-7, coba dibaca. Baca. Ini zamannya sejaman dengan Yesaya. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. 7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Bangsa ini tidak mengenal lagi Tuhannya. Mereka tidak mau mengenal, mereka enggan mengenal namanya Tuhannya. Makin bertambah mereka ini, makin berdosa. Ini sudah dinubuatkan oleh namanya Hosea. Artinya makin bertambahlah manusia di kolong langit ini, bukan makin benar tapi makin berdosa, saudara. Gitu? Coba. Makin berdosa. Loh, saya itu di setiap Sabat sudah saya angkat namanya Sabat ini melalui pasal ayatnya, saudara. Ya? Apakah itu ada yang menanggapi juga? Kagak ada, saudara. Coba. Sabat ini saya angkat loh. Setiap Sabat itu saya tulis pakai pasal dan pakai ayat. Apakah ada yang menanggapi itu? Coba. Ya. Mereka sepelekan. Kok kita ribut-ribut masalah ibadah, kita ribut-ribut masalah Sabat. Ini adalah dosa besar. Ya. Anaknya saja namanya Israel ini, dia buang muka. Bagaimana logo ini? Lu orang asing ini, lu tidak punya hak apa-apa, ya? Lu robah namanya hukumnya Tuhan. Kalau engkau tidak memperhatikan ini, ada konsekuensinya. Cepat atau lambat engkau mati. Nah, pada waktu engkau mati, disitulah apakah engkau pelanggar hukum atau tidak. Tidak mungkin namanya Yesaya ini ujuk-ujuk dicatat di situ. Gitu? Lembu itu mengenal pemiliknya, tapi bangsa ini tidak mengenal. Coba saudara, lembu ini mengenal pemilik. Keledai itu mengenal tempat minumannya, tapi bangsa ini tidak. Ini sudah parah loh, saudara. Perkataan yang namanya Yesaya ini sudah parah. Kenapa saya bilang parah? Karena saya baca kitab suci ini berurutan, ya. 22 tahun ini saya baca kitab suci ini sudah 150 kali lebih, ya. Sehingga saya tahu betul-betul isi kitab suci di dalamnya. Sehingga sekalipun kau di mimbar ini kau mengatakan dokter itu saya tahu, ya. Coba sekarang ini kan zaman kita sekarang ini di mimbar-mimbar itu, coba, ya. Nama Tuhannya mereka sudah ganti. Mereka ganti nama Tuhan itu, jelas-jelas mereka ganti. Mereka tidak punya hak apa-apa. Asing ini tidak punya hak apa-apa. Tapi mereka berani, mereka sombong, mereka nantang namanya Tuhan ini, saudara. Ya. Coba nama Tuhan itu diganti. Ketentuan-ketentuan mereka tidak pedulikan. Yang paling parah sekarang di mimbar itu, mereka sudah ganti namanya sekarang, bukannya Yahweh lagi, Yahweh penyelamat, mereka Yesus. Yesus itu mengajari orang-orang zaman itu namanya bahasa Aram. Luar biasa, saudara. Ya. Kalau keteliti dalam kitab suci tidak seperti itu. Dia datang di bumi ini, aku cari namanya domba-domba Israel. Baru kemarin saya khotbahin. Gitu? Saya datang di bumi ini, saya cari namanya domba-domba ini. Ya. Inilah yang sudah dinubuatkan oleh namanya Yesaya. Makanya namanya Yahweh ini, sebelum jadi manusia itu Yesaya yang menulis, ya, bahwa Yahweh itu akan jadi manusia. Tidak ada namanya Tuhan tiga, tidak pernah ada, apalagi dua. Hanya satu-satunya Yahweh itu penyelamat, saudara. Kalau engkau tidak memperhatikan ini,
Ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Apakah ini ujuk-ujuk? Tidak ujuk-ujuk. Karena sudah diperingatkan pada orang Israel itu supaya jangan sampai melupakan namanya ya. Jangan sampai ini engkau melupakan Yahweh ini yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Sudah diperingatkan dari awal, ya. Ulangan 6 ayat 12. Coba dibaca. Ulangan 6 ayat 12 itu yang keras itu, kalau ada ini yang mendengar ini supaya catat dan renungkan. Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Jangan sampai kau melupakan namanya Yahweh yang membawa engkau dari Misraim. Ini diperingatkan, ya. Ini zaman Mose. Supaya engkau ini jangan melupakan ini yang membawa engkau dari Misraim. Tapi kalau nanti sampai kau lupakan nanti pasti halo. Kalau sampai engkau melupakan ini di mana tulisannya? Halo. Ulangan 8 ayatnya 19 sampai kepada 20. Baca Ulangan 8 ayatnya 19 sampai 20. Coba dibaca. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Yahweh di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Yahweh. Kalau sampai kamu melupakan ini pasti mati, saudara. Kalau sampai kamu melupakan ini yang membawa engkau dari Misraim ini bernama Yahweh ini pasti mati, saudara. Ini sudah ada peringatan. Jangan sampai melupakan. Coba. Ya. Zaman kita sekarang tidak mengenal nama Yahweh lagi. Mereka tidak mereka membuang muka, saudara. Mereka tidak peduli. Siapa ini yang tidak peduli? Adalah orang-orang asing ini, sudah nggak mau. Ya, coba. Mereka tidak mau. Pada jelas-jelas tadi itu, ya, lembu itu mengenal pemiliknya. Tapi bangsa Israel tidak. Coba kau baca ini ulang lagi, ya, ayatnya 3 sampai berapa? Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Tidak memahami lagi, tidak mengenal Tuhan lagi, tidak memahami lagi namanya kebenaran terus. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Yahweh, penista yang maha kudus Tuhan Israel, dan berpaling membangkang. Keturunan jahat ini tidak ujuk-ujuk. Kalau engkau baca kitab suci dari namanya Yashua bin Nun. Yashua bin Nun itu nabi benar nggak? Luar biasa benarnya, tidak ada cacatnya, saudara. Jadi namanya Yashua bin Nun ini, dia adalah nabi benar, tidak pernah Dialah 2 orang yang masuk tanah perjanjian. Siapa lagi? Satu lagi? Kaleb ben Yehu. 2 orang ini yang masuk, saudara. Ya. Habis mereka meninggal ini, Israel jahat gak? Ya? Jahat di mana? Tertulis di mana mereka ini jahat? Di mana? Di hakim, saudara. Sesudah namanya Yeshua bin Nun ini, hakim. Nah, disitulah terbaca perbuatan orang Israel ini. Mereka melupakan Tuhannya, ada masalah. Akhirnya mereka berseru lagi kepada nama Yahweh di selama. Habis itu lagi mereka melupakan lagi. Habis itu mereka berseru lagi. Kan begitulah di hakim, saudara. Ya. Sesudah hakim ini apa? Halo.
Ada namanya Rut, dari Rut, apalagi Samuel. Semua di situ dicatat apa? Raja siapa yang paling benar? Raja David. Raja David itulah raja benar, saudara. Ya. Yesaya dulu atau David dulu? Ya, zamannya. Jadi David ini sudah benar-benar peringatkan namanya Israel melalui anaknya. Ingat baik-baik loh. Jangan sampai namanya Taurat ini kau lupakan. Ya, diperingatkan kemana itu anaknya? Ya, di mana? Hah? 1 Raja-Raja 2 ayatnya 3, coba baca. Aduh, 1 Raja-Raja 2 ayat 3, baca. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Mose, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Diajarkan itu apa? Taurat atau ada kitab-kitab yang lain? Ini dari David ini kepada Mose tadi puluhan tahun atau ratusan tahun? Halo? Ratusan tahun. Bangun namanya Bait Suci itu tahun 480, hampir 500 tahun sampai kepada namanya David. Ya. Jadi ini ratusan tahun peringatkan kepada anaknya namanya Salomo supaya namanya Taurat ini dijaga. Ya. Harus sesuai namanya tertulis. Dibutuh tafsiran atau dia tertulis saja? Harus tertulis. Makanya mengatakan harus kamu melakukan yang tertulis. Tidak butuh namanya tafsiran. Masa lu bilang sahabat terus ditafsirkan terus diganti hari lain, itu kan kejahatan namanya. Ya. Coba zaman David itu diperingatkan kepada anaknya, akhirnya apa? Akhir hidupnya Salomo itu baik atau jahat juga? Jahat. Akhirnya juga jahat. Meninggalkan juga Tuhan, akhirnya sembahan bangsa lain sudah. Akhirnya mereka sembahan bangsa lain. Nah dari situlah ini dari raja ke raja, akhirnya zamannya Yesaya ini ditulis bagaimana kejahatannya bangsa ini. Coba sudah, ya. 1 Raja-Raja 18 itu dengan Yesaya ini kira-kira duluannya 1 Raja-Raja 18 atau duluan Yesaya? Halo? 1 Raja-Raja 18. Apakah sudah ada Yesaya atau belum? Ya? Belum. Pinter. Jadi 1 Raja-Raja 18 sana ada siapa namanya? Nabi siapa namanya? Halo? Elia. Namanya lama-lama. 1 Raja-Raja 18 itu adalah namanya Eliyah. Harus benar itu. Namanya Nabi Eliyah. Nabi Eliyah itu nabi benar nggak? Benar. Dia mati atau dia tetap hidup? Dia angkat ke surga sama dengan Henokh. Jadi 2 raja ini diangkat bulat-bulat, Henokh maupun jadi 2 orang nabi ini diangkat, ya, Henokh maupun namanya Eliyah. Ya. Coba zaman Elia ini Israel sudah berontak lagi nggak? Zaman David tadi kan benar. Nah habis namanya kan ada Rehabeam, ada namanya Yerobeam. Yerobeam itu di mana? Raja Utara. Kalau zaman namanya tadi yang kita baca tadi ini di 1 Raja-Raja 18 tadi itu zaman raja siapa? Raja Ahab.
Raja Ahab itu benar nggak ya? Ya? Istrinya Raja Ahab itu siapa namanya? Siapa? Isabel itu orang Israel itu bukan? Bu? Isabel ini jahat nggak? Luar biasa jahat. Ya. Jadi zaman Elia ini sudah menyimpang jauh sudah meninggalkan Tuhan. Jadi mereka sudah mengganti nama Tuhannya. Bernama siapa Tuhannya mereka? Ya? Baal maupun Asyera sudah. Ya. Akhirnya zaman Elia sendiri pun memperingatkan lagi Israel bahwa itu tidak benar. Jangan engkau mengganti-ganti Tuhan. Nabi Baal itu banyak nggak ya? Nabi Asyera banyak nggak? Akhirnya lawan dengan Nabi Eli. Oke lah, sekarang kita adu aja deh. Kalau kamu mengatakan bahwa itu nama Tuhan pencipta alam semesta ini yang membawa orang Israel bernama Baal atau namanya Asyera, mari kita adu. Benar nggak di dalam isi kitab suci gitu? Benar. Ya, disuruh adu. Ya, adunya bagaimana? Pakai apa? Korban. Pakai korban. Di mana? 1 Raja-Raja berapa? 18. 1 Raja-Raja 18, coba dibaca. 1 Raja-Raja 18 ayat 26 dan 29. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia ilah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, maka mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Coba bayangkan saja tadi, dia bilang kalau memang itu nama Tuhanmu, nama Tuhan ini, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, coba panggil sama dia jawab nggak? Akhirnya dia ledek-ledek. Panggillah lebih keras lagi. Mungkin lagi tertidur, mungkin di tetangga, mungkin lagi ngantuk-ngantuk. Mereka berjingkar-jingkar panggil yang keras-keras, tidak ada jawaban. Ya, tidak ada jawaban tuh. Ya. Akhirnya apa? Mulailah namanya Elia juga memanggil nama ya. Dari namanya 3. Tadi 1 Raja 18 ayat 36 sampai 39 dibaca. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Yahweh, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Tuhan di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Yahweh, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan, ya Yahweh, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Yahweh menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijeratnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Yahweh dialah Tuhan, Yahweh dialah Tuhan." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah." Sampai di 39. Sampai ayat 39, ternyata itu adalah benar dialah ya Yahweh pencipta alam semesta ini. Tidak pakai nama lain, saudara. Mereka sadar pada waktu itu ternyata Yahweh adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Tuhan. Inilah yang tidak dipahami sampai saat ini. Halo, sampai saat ini pada waktu corona itu memanggil Yesus nggak? Jutaan miliaran orang nggak? Ada jawaban nggak? Halo? Tidak ada. Pada waktu zaman kita sekarang ini yang benar-benar masih sampai sekarang ini masih ada ini, banyak nggak orang yang teriak-teriak pakai namanya Yesus? Ada jawaban nggak? Tidak ada jawabannya.
Karena Tuhan tidak pernah mau mengganti namanya. Itulah yang dimaksud tadi ini. Sekalipun kamu berulang-ulang kali berdoa, aku malingkanmu muka, saudara. Sekalipun kamu berulang-ulang kali memalingkanmu muka. Kalau kita baca juga Yeremia sekarang, Yeremia 14 ayat 26 sampai Yeremia 14 12 sampai 16 dibaca yang kencang itu. Yeremia 14. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Yahweh, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Yahweh kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Yahweh mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan, dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Karena kejahatan mereka, saudara, sekalipun mereka puasa, jungkir-jungkir. Maka saya mengatakan sekarang, zaman sekarang sampar ini teriak nggak namanya Yesus? Tidak ada jawabannya. Mereka coba-coba berspekulasi dari mimbar, tolak namanya apa dalam nama Yesus, tolak namanya apa? Corona. Akhirnya coronanya makin menjadi jadi. Ya, mungkin sendiri dari tadi ini pendeta-pendetanya mati juga, saudara. Karena namanya sampah, saudara. Akhirnya apa sekarang? Rumah ibadah sepi, sudah kagak ada. Takut kan? Ya, mereka berteriak namanya Jesus. Mereka berteriak namanya Yesus. Tidak ada jawabannya. Ya, makanya pada waktu saya baca namanya kitabnya namanya apa? King James ini, wah luar biasa. Akhirnya mereka sadar kembalikan nama benar maupun gelarnya. Lo King James itu kembali loh saudara, nama Tuhannya Yahweh maupun namanya gelarnya saudara. Baru dia sadar. Kalau saya dulu dari tahun 2000 disadarkan dari pembacaan kitab suci. Dari situlah saya berseru kepada nama Yahweh. Akhirnya saya dilanjutkan umurku saudara. Sehingga pada waktu corona ini saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Karena saya mengenal namanya Tuhanku, bernama namanya Yahweh, datang di bumi ini bernama Yahweh juga. Hanya persoalan sekarang otak-otak ini yang konslet ini yang sudah error, ya, dibikin namanya mumet, saudara. Dibikin mumet pada waktu dia datang di bumi, dia bilang itu namanya hakikat. Kalau ditanya hakikat, orang kagak ngerti, saudara. Ya dong? Oh, namanya Yesus itu hakikat. Di dalam sangat jelas di dalamnya. Dia lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa namanya? Yahweh. Berarti Yahweh lah yang jadi manusia. Kira-kira itu jelimat nggak gitu kalau kamu menangkapnya seperti itu? Yahweh itu maha kuasa. Karena dia maha kuasa, maka dia datang di bumi ini menjadi manusia. Kira-kira ribet nggak? Tidak ribet. Yang menjadi ribet sekarang ini menjadi namanya Tunggal. Dasarnya kagak ada. Ya toh? Coba saudara. Coba kalau ditanya, ya, kenapa itu namanya Yesus? Anak punya nama, namanya Yesus. Kalau bapaknya bernama siapa? Yahweh. Terus kalau dia apanya Roh Kudus namanya siapa? Dia bingung si dokternya. Dia sudah bingung dokternya ini. Coba.
Akhirnya dia bilang hakikat. Hakikat itu apa? Lalu hakikat itu apa? Esensi, inti, dan dasar. Ya, benar-benar terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Itulah namanya hakikat. Ditanya di luar sana, dokter kagak ngerti. Akhirnya gak ngerti, dijelaskan ke jemaah agak lebih gak ngerti lagi. Ya, Yesus adalah hakikatnya. Lalu di dalam kitab sucinya yang dia baca kan dia baca betul-betul. Aku datang dalam nama Bapakku. Nama Bapaknya siapa? Kalau mereka sudah mengakui Yahweh, mestikan dia bernama Yahweh, bernama Yahweh kan clear kan? Mumet nggak gitu? Kan tidak mumet. Itulah yang mengatakan tadi binatang saja pun itu tahu loh tuannya. Keledai itu kan dungu. Ya. Coba. Katanya keledai itu paling dungu katanya. Saking dungunya mau kasih pun setengah ton. Kan dia bawa setengah ton lah, 600 kilo dia bisa angkat loh, kecil begitu loh. Ya. Coba. Tapi dia tahu palungan yang disediakan oleh Tuhan. Tidak demikian namanya bangsa Israel ini tidak memahami saudara. Ya. Tidak memahami. Sampai saat ini mereka juga enggan. Enggan namanya apa kata? Taurat. Coba baca Mazmur 78 ayat 10-nya. Mereka tuh enggan loh ketujuh. Itu kan zaman dahulu itu loh, ditulis loh ini. Mereka enggan loh. Coba baca ayat 10-nya. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Tuhan dan enggan hidup menurut Torahnya. Mereka enggan namanya hidup menurut Torah. Sampai saat ini saudara ini dinubuatkan kepada namanya anaknya. Goim ini lebih enggan lagi saudara. Coba melihatkan begitu itu. Sekalipun mereka kita pakai pasal, pakai ayat, mereka tidak peduli. Wah, saya bilang benar di dalamnya. Ya? Jadi namanya orang-orang goim ini sudah dikunci memang otaknya. Ya? Jadi yang sudah error ini kan memang susah diperbaiki. Gitu? Sekalipun kita pakai pasal, pakai ayat, mereka tidak peduli. Yang tidak diperintahkan Tuhan itu yang mereka mau gitu loh saudara. Ya? Ya? Coba Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 15 sampai 17 dengan kencang itu. Coba. Tetapi umatku telah melupakan aku, mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan, mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Coba saudara, kalau orang, saya kan belum ke Yerusalem. Coba kalau ke orang di Yerusalem, saya mungkin geleng-geleng kepala saudara. Ya, bagaimana nggak geleng-geleng kepala sekarang bait sucinya kagak ada di sana. Ya, kalau orang sadar, orang baca kitab suci pasti akan geleng-geleng kepala. Ini kurang apa lagi bangsa ini? Tauratnya ada, dijamin keselamatannya. Satu orang Israel itu lawan 1000 loh saudara. Kalau ada peperangan itu kamu diam aja, kan Tuhan yang perang. Apalagi itu coba. Coba kurang apa lagi bangsa ini? Jamai kurang apa lagi bangsa ini? Coba. Ya. Kurang apa lagi ini ada Taurat dijamin. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya sekalipun kamu berulang-ulang berdoa, saya memalingkanmu muka saudara. Ya. Saya memalingkan muka. Yeskiel 8 ayat 18. Karena itu hanya Yeskiel 8 itu ada 18 ayat 2. Ya, kalau kau baca dari atas itu masalah berhak. Yeskiel 8 ayat 18 diambil saja paling terakhir loh ya. Ayat 18 terakhir itu. Ya, tapi kalian harus dibaca keseluruhannya. Ya. Ayat 18. Yeskiel 8 ayat 18 karena memang 18 ayat. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Sekalipun mereka berseru-seru, mau teriak-teriak, jungkir-jungkir balik, tidak aku mendengar. Kalau engkau baca dari situ, kalau tidak baca keseluruhannya, lu kagak ngerti. Zaman Yeskiel ini di mana? Di Israel atau di luar Israel? Yeskiel.
Halo? Di mana? Israel. Zaman Yeskiel ini masih di Israel atau di luar Israel? Di luar Israel. Di Babel, di Garut, zaman Raja Yoyakin, saudara. Inilah di Garut. Utara sudah di Garut, selatan pun juga di Garut. Waktu mereka namanya di Babel itu kan ditulis di sini ini, ya. Makin benar nggak atau makin parah? Makin parah dan makin parah. Inilah yang sampai saat ini makin parah, makin tidak mengenal lagi Tuhannya. Coba saudara, ya. Makin tidak mengenal, saudara. Ya. Kalau sudah begini mau jadi apa? Ya? Kalau sudah begini mau jadi apa? Ya? Sekalipun kamu jungkir balik, sekarang dibuktikan saudara. Loh sekarang itu orang Israel hanya 3 loh, dikasih hukuman. Lu lolos dari perang, halo, lolos dari perang, kasih apa? Kelaparan. Lolos dari kelaparan apa? Penyakit sampar itu apa? Penyumpun menular atau bukan sampar ini? Penyakit ada 3 hukuman. Lolos dari perang, kelaparan. Lolos dari kelaparan, sampar. Sekarang ada perang loh di dunia sekarang ini. Ya, di Ukraina sana, tahu nggak Ukraina? Kamu baca nggak di YouTube sekarang ini ada perang Ukraina lawan siapa? Rusia sekarang. Ya, jadi dulu di Ukraina itu tempat pembantaiannya juga orang Yahudi, maka ada namanya monumen, namanya Holocaust. Sekarang Holocaustnya di Ukraina dirudal oleh namanya Rusia. Mestinya ini dalam pikiran mereka itu mestinya sudah terbalik, sudah cepat-cepat itu saudara. Ya, berapa puluhan tahun yang lalu itu namanya ada Holocaust. Itu Holocaust zaman Perang Dunia 1 atau 2? Perang Dunia kedua. Berapa orang yang mati Holocaust itu? Orang Yahudi. Ada 6 juta orang dibunuh itu. Yang membunuh itu punya agama atau orang ateis? Punya agama. Saya nggak tahu deh agamanya yang di leher itu, yang palang-palang itu apakah itu salib atau bukan. Tapi yang pasti itu yang membunuh mereka orang Yahudi ini punya agama. Apakah sekarang sadar? Sekarang namanya presidennya Ukraina itu orang Yahudi atau bukan? Sekarang ini Ukraina orang Yahudi saudara. Ini namanya presidennya saja pun orang Yahudi ini. Akhirnya sekarang Ukraina habis, dirudal habis. Mereka tidak mau berseru kepada namanya yang mereka tidak mengenal. Ya, yang mereka angkat sekarang orang Yahudi itu namanya siapa? Tuhannya mereka siapa namanya? Hasem. Kalau nggak Hasem, ada namanya Adonai saudara. Inilah yang tidak membaca kitab suci. Akhirnya orang-orang asing ikut juga Hasem. Waktu mereka panggil Hasem itu ada jawaban nggak ya? Halo? Tidak ada. Kalau misalnya dulu itu Holocaust itu, waktu Holocaust mereka panggil Hasem nggak? Panggil namanya Adonai nggak? Sama nggak tadi waktu zamannya Elia? Halo? Panggil namanya Tuhan. Karena mereka berkeyakinan bahwa itu namanya Tuhan. Mungkin saking kudusnya. Oh, saking kudusnya Tuhan, orang Israel nggak mau. Akibatnya apa? Sampai saat ini orang Israel, ya, terpencar-pencar seluruh dunia. Nah, dengan terpencar seluruh dunia, apakah Israel dilupakan begitu? Halo? Ya? Dilupakan nggak? Tidak pernah dilupakan. Ya? Makanya suatu saat nanti
dia bikin namanya perjanjian baru kepada mereka. Pasti mereka kenal namanya ya. Ada tulisan nggak di dalamnya? Halo? Kalau sekarang ini yang mereka bilang perjanjian baru, mereka mengatakan ini, itu bukan dari Tuhan. Siapa yang bikin sekarang perjanjian baru ini? Manusia. Ya. Sedangkan perjanjian barunya nanti, semua Israel akan kenal namanya tuh Tuhan. Di mana? Yeremia 31 ayatnya 31, saudara. Ya. Zaman Yeremia ini kan begitu parahnya Israel itu, tapi dinubuatkan. Sekalipun mereka parah, sudah habis kan? Zaman Yeremia habis nggak mereka? Zaman Yeremia itu raja siapa yang terakhir? Sedeki. Zaman Yeremia itu zaman Sedekia, saudara. Ya tak? Halo. Makanya saya mengatakan kepada jemaat itu, bacalah Yesaya jangan putus. Bacalah Yesaya Yeremia jangan putus, maupun Yesaya, sehingga engkau tahu ini kelakuan orang Yahudi yang masih ada ini. Ya tak? Kan sama persis kan kalau kita baca zaman Yerobeam, ya. Sampai kepada namanya Hosea, ya. Dari namanya Yerobeam itu berapa raja itu di utara itu sampai ke Hosea. Zaman Hosea itu digaruk nggak Israel Utara? Digaruk habis, saudara. Kalau engkau baca 2 raja-raja 17 dihabisi semua, digaruk habislah, habis benar-benar. Nah inilah, dan ini kan diambil dari mana-mana, dari Asyur kembalikan lagi ke utara sana, dicampur. Inilah yang dicampur-campur Samaria itu, ya. Coba zaman Samaria ini sendiri pun sudah dibuatkan zaman Ahaz tadi itu. Karena orang-orang Samaria dulu dengan orang-orang Aram ini mau dihabiskan namanya Yerusalem ini, ya. Coba makanya zaman Ahaz itu minta tanda, ya. Minta tanda, saya nggak mau nyusahin Tuhan saya lah, kan begitu kan? Ya, akhirnya dia bilang diminta tanda, ya. Sebelum nanti Yosua itu tahu namanya baik dengan benar, ya, maka itu yang kau takuti raja utara ini, Samaria maupun juga namanya Damsik ini, ya, orang Arab ini, nggak ada lagi nanti, nggak ada lagi, ya. Kalau kita baca di sana Yesaya 7 ayat 14. Ya, itu kan zaman Raja coba baca di Yesaya 7 ayat 14. Itu kan zaman Ahaz itu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu kan zaman Ahaz, zaman Raja Ahaz. Raja Ahaz yang jahat tadi ini, saudara. Jadi Ahaz ini yang kau takut-takutin tadi ini, yang ditakut-takutin kan dia coba-coba kompromi dengan Raja Aram ini, kan begitu kan? Coba ini yang kau takutin kan, nanti itu nggak ada lagi mereka ini, termasuk namanya Samaria maupun namanya Suria ini, saudara. Ya, jadi Suria ini sampai sekarang sebenarnya satu keturunan mereka. Inilah yang dibawa-bawa oleh Pak Pendeta di mimbar itu. Yesus katanya berbahasa Arab. Pada di dalam tulisannya, di dalam kalau kita baca dari Matitia sampai Wahyu, tidak demikian, saudara. Jadi orang-orang Israel itu mendengar namanya bahasa-bahasa gitu, gak mau, dikucilkan. Mendengar yang pakai bahasa-bahasa asing yang bukan bahasanya mereka, dikucilkan, saudara. Gitu? Inilah yang dibawa-bawa sekarang oleh dokter-dokter, akhirnya yang pendengar juga nganga-nganga. Ya, wih, dokter kami, dia ajarkan bahwa Yesus itu, ya kalau sudah Yesus itu pasti ceritanya beda, saudara. Ya, coba kalau bilang bahwa dia adalah Yahweh itu, tidak akan keluar itu. Pasti dia bilang orang Yahudi tetap bahasa mereka. Ya.
Ya. Inilah yang diputar-putar balik sampai sekarang ini. Coba. Ya. Makanya saya bilang, kalau saya baca kitab suci ini, dari Kejadian sampai Wahyu ini, ya toh, saya mengatakan yang di mimbar ini udah kebanyakan namanya sudah kabelnya putus. Banyak yang kabelnya sudah error. Untuk diperbaiki susah, saudara. Ya. Karena saya orang teknik. Saya ini orang teknik mesin. Ya toh? Coba. Ya, salah pasang. Habis. Begitu juga lah namanya kabel-kabel itu. Kalau orang yang paling sulit namanya itu apanya elektrik. Ya? Jadi elektro itu wah itu paling ngeri loh saudara. Itu langsung dampaknya langsung rasakan itu kalau salah saudara. Sekarang ini coba banyak yang error saudara, diajari yang tidak benar. Ada tritunggalnya lah. Saya ngatakan itu orang-orang error. Ya toh? Ada namanya Yesua lah. Jelas-jelas kan dia bilang namanya Yohanan 5 ayat 43. Aku datang itu dalam nama Masa sih nggak paham juga gitu. Kok tetap aja mereka membabi buta? Misalnya juga Yohanan 17 sana ayat 6 ya, maupun ayatnya 12 gitu kan. Kurang apa lagi sebenarnya itu? Mesti kan sudah tahu bahwa dia adalah Yahweh itu datang di bumi saudara ya. Coba baca ulang lagi lah. Ini kan ada sambungannya tadi yang kita baca. Ada sambungannya ya. Coba baca ya. Coba Yohanan 5:43 coba dibaca yang kencang itu. Yohanan 5 ayatnya 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Lu sekarang itu aku datang dalam nama Bapakku. Coba. Dia mengatakan itu karena memangnya dia manusia saudara. Karena dia benar-benar manusia yang mereka berhadapan. Tapi dia bilang aku datang dalam nama Bapak. Nama Bapaknya siapa? Namanya? Ya mesti kan dia kan bernama Yahweh. Kenapa dia bernama Yesus? Ini konyol saudara. Ada lagi sekarang itu namanya Yesua. Konyol juga. Kalau namanya orang-orang panggil Yesua tadi, kalau misalnya dia bukan nama Yahweh Tuhannya, seperti orang Kristen ini. Orang Kristen kan bukan namanya Yahweh. Mereka benar-benar mereka nolak nama Yahweh itu Kristen. Itu mereka nolak namanya. Mereka tidak mereka bilang Yahweh itu genderu. Bukan saya loh saudara. Makanya saya mengatakan dulu ada namanya Garasia Pelo ini. Saya nggak tahu nih dari agama mana ini. Bahwa Yahweh itu adalah genderu saudara. Jadi Kristen itu yang jelas mereka tidak pernah akan menerima namanya Yahweh itu Tuhannya. Ya. Jadi kalau dia bernama Yesus itu udah pas dia. Tapi kalau kita ini Mesianis pengikut namanya Yesua, bahwa dia adalah Yahweh. Ya. Kenapa saya bilang Yahweh itu saya punya pasal dan punya ayat. Ayatnya di mana? Kita baca dari Kejadian, kita baca di Ulangan, kita baca ke Yesaya, you know? Itu sangat jelas sekali itu. Sangat terang menderang itu. Ya, bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi ini. Ya. Tuhan kita adalah Esa. Ya. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Esa. Ya. Ini bukan karangan kita. Ya. Makanya saya mengatakan tadi itu Ulangan 6 ayatnya 12 tadi. Ingat baik-baik, jangan sampai engkau melupakan namanya Yahweh yang membawa engkau dari Misraim saudara. Ya. Saya bukan ngarang-ngarang sendiri. Itu sangat jelas sekali ada pasalnya dan ada ayatnya sangat jelas. Makanya sekarang itu saya datang di bumi ini dalam nama kalau dia pakai nama Bapa dia berarti namanya Yahweh Sua. Bukan hanya saja namanya Yohanan 5 maupun Yohanan 17 ayatnya 6 coba dibaca yang kencang. Yohanan 17 ayat 6. Aku
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti